Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah bersemuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling jos di dunia. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa beraktivitas dan Pak Nur harapkan semoga Allah bersemuanya ini selalu dalam keadaan sehat. Nah, ini sudah ada Pak Arul. Pak Arul, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Nur, sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa sehat walafiat. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang sehat, Pak Arul ini kayaknya nggak pernah sakit ya. Dari dulu, dari tahun berapa itu? Sudah puluhan tahun Pak Arul ini nggak pernah sakit kayaknya. Ini rahasianya apa ini, Pak Arul? Ya nggak gitu Pak Nur, ya saya juga pernah sakit ya. Ya namun alhamdulillah kita bersyukur, saya bersyukur kepada Allah yang mana Allah senantiasa memberikan saya kesehatan. Ya untuk kita, kalau kita bicara tentang kesehatan, semua orang pasti ingin sehat karena sehat itu merupakan suatu anugerah dan hal yang terpenting itu adalah kesehatan. Kita sehat dan kita punya uang, insya Allah bahagia itu akan lengkap. Oke, luar biasa. Jadi Pak Arul ini selain sehat, guys. Jadi Pak Arul ini selain sehat juga banyak uang gitu. Insya Allah banyak uang, banyak rezeki, dan nanti akan bagi-bagi dengan saya ini. Oke Pak Arul, kita ini akan ngomong-ngomong tentang PPDB Mugaru, Pak Arul. Nah, ini sekarang ini memasuki jalur inden. Nah, di jalur inden ini ada diskon sebesar 4 juta rupiah. Wos, luar biasa. Dimana lagi kalau bukan di Mugaru ya Pak Arul ya? 4 juta rupiah. Ini kenapa Pak Arul kok diskonnya ini kok sampai 4 juta? Kok banyak banget? Ya memang kali ini kan kita membuka beberapa tahapan ya. Yang pertama ini kan tahap inden Pak Nur ya. Tahap inden itu kita berikan diskon yang seluas-luasnya agar Mugaru lovers itu bisa masuk ke SMP Muhammadiyah Tigawaru tanpa ada kesulitan. Jadi dan kita berikan ini kan inden ini kan tidak terus kan Pak Nur ya, kan cuma beberapa waktu aja ada batasan waktu. Jadi kita berikan kepada Mugaru lover yang ingin masuk ke SMP Muhammadiyah Tigawaru agar segera mendaftarkan diri dan mengikuti program yang telah kita berikan yaitu inden ini. Oke, 4 juta. Kalau misalnya saya ini masih usia kelas 6 SD, Pak Arul. Ini kalau dengar 4 juta ini langsung daftar ini. Wis gak ada mikir-mikir mana. Kan 4 juta itu besar. Nah, seandainya Pak Arul ini kelas 6 SD. Nah, ini dengar diskon 4 juta rupiah gitu ya. Apa yang akan dilakukan, Pak Arul? Ya saya tidak pikir panjang Pak Nur, langsung saja menuju ke SMP Muhammadiyah Tigawaru untuk segera mendaftarkan diri dan bilang ke orang tua, ya Bu, tolong antarkan aku ke SMP Muhammadiyah Tigawaru yang saat ini telah membuka inden. Jadi tidak akan saya sia-siakan kesempatan emas ini Pak Nur. Oke, 4 juta itu besar loh Pak Arul. Nah, seandainya Pak Arul ini dapat bonus ya 4 juta. Nah, ini buat apa? Kalau saya dapat bonus 4 juta, pasti akan saya gunakan sebaik-baiknya. Saya langsung pergi ke TP aja, ke Tunjungan Plaza. Mungkin 10 menit langsung habis. Oke, luar biasa. Jadi SMP Muhammadiyah Tigawaru ini bukan sekolahnya anak-anak yang kaya semuanya, enggak. Di semua sektor, dari semua kalangan bisa masuk di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Nah, ini kan kita lihat di belakang kita Pak Arul ya. Ada yang diantar pakai mobil, ada yang diantar pakai sepeda motor, ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda pancol. Semuanya bisa sekolah di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Ini menandakan bahwa SMP Muhammadiyah Tigawaru ini sekolah untuk semua kalangan. Wes. Maka dari itu ini untuk Mugaru lover semuanya ya, terutama yang di kelas 8, kelas 9 ini yang di lantai 2 ini ya mohon diajak teman-temannya, saudara-saudaranya ya untuk masuk di Mugaru. Mumpung ini masih jalur inden. Jalur inden itu diskonnya 4 juta rupiah dan 4 juta rupiah itu bisa dipakai untuk ke TP sana untuk berbelanja seperti Pak Arul. Oke, Pak Arul, ini
ini kebiasaan setiap pagi Pak Rul ya. Ini kok ada sambutan. Ini maksudnya untuk apa ini Pak? Ya, kita berupaya untuk menyambut siswa setiap harinya Pak Nur. Jadi Bapak Ibu guru ada beberapa yang ditugaskan untuk menyambut siswa karena banyak sekali manfaat dari penyambutan siswa ini Pak Nur. Yang pertama, bila siswa ada yang kurang lengkap atributnya, kita bisa ingatkan di depan sini. Dan istilahnya ini adalah budaya yang dibangun di SMP Muhammadiyah Tegawaru. Bila siswa datang, Bapak Ibu guru sudah siap untuk menyambut mereka dengan senyuman, dengan senyum bahagia, sehingga mereka bisa nyaman belajar di SMP Muhammadiyah Tegawaru. Oke, luar biasa. Jadi Mugaru ini merupakan rumah kedua dari kita semuanya Pak Rul ya. Bukan siswa saja, tetapi bagi Bapak Ibu guru juga merupakan rumah yang kedua. Nah, kita ini kan sebagai tuan rumah Pak Rul, ini kan mempunyai banyak anak, ratusan anak gitu kan. Jadi semuanya anak Mugaru ini adalah anak-anak kita Pak Rul, yang harus kita sambut. Jadi kalau kita ini sebagai seorang anak kemudian datang ke rumahnya disambut sama bapak sama ibunya, ini kan merasa sesuatu banget, karena jarang orang itu yang datang ke rumah itu disambut sama bapak ibunya Pak Rul. Ya, memang saya sendiri kalau pulang orang tua saya itu menyambut di depan rumah dan saya salim kepada beliau, kepada ayah, kepada ibu, itu merupakan kebahagiaan yang tersendiri Pak Nur. Jadi makanya kita juga merasa Bapak Ibu guru kita ini akan menyambut siswa-siswinya saat mereka datang di pintu gerbang sekolah. Mereka dan siswa itu akan merasa sangat bahagia. Siswa itu akan merasa sangat nyaman dan merasa diperhatikan oleh Bapak Ibu gurunya dengan cara disambut tadi Pak Nur. Dan luar biasanya Pak Rul, anak-anak di Mugaru ini bukan hanya tanya-tanya tentang pelajaran ya, tetapi mereka bisa curhat-curhat sama Bapak Ibu gurunya, karena Bapak Ibu gurunya ini juga sangat asik-asik gitu ya. Terutama Pak Arul ini sering dicurhati anak-anak gitu ya. Iya, pokoknya curhat kepada Bapak Ibu guru itu merupakan hal yang paling tepat dilakukan, karena kalau curhatnya bukan kepada Bapak dan Ibu guru, ini kan nasihat-nasihatnya itu kan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan Pak Arul ya. Misalnya Pak, ini HP saya ini sudah jelek misalnya, ini curhat kepada Bapak Ibu guru, jawabannya pasti tepat. Ya, memang kalau kita curhat, jadi sebagai siswa lebih baik curhatnya itu kepada Bapak Ibu gurunya, itu lebih tepat daripada curhat kepada teman-temannya. Karena apa? Kalau siswa mempunyai masalah dengan temannya, mulai masalah di rumah lalu dibawa ke sekolah, dan dia ingin atau butuh teman untuk curhat, teman yang bisa memberikan solusi dari masalahnya, itu lebih baik kepada Bapak Ibu gurunya. Kenapa? Kalau sama teman sendiri, kadang teman itu tidak bisa memberikan solusi yang terbaik, kadang memberikan solusi yang malah nanti akan mendatangkan masalah lagi. Jadi lebih baik curhatnya itu kepada Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu gurunya pasti akan memberikan solusi yang terbaik kepada siswa-siswi tersebut. Oke, luar biasa. Dan ini Pak Arul, ada ini cerita ya, ada seorang siswa itu yang curhat ke saya, ini dia tidak punya uang Pak Arul. Jadi kan saya tanya, loh kenapa kamu ini kok nggak beli jajan? Itu dia tuh jawabnya, saya tidak bawa uang Pak. Nah, ini curhat kepada orang yang tepat gitu loh Pak Arul ya, karena nggak mungkin lah istilahnya Bapak Ibu guru ini membiarkan mereka. Ya pastilah, ayo nak, ayo makan sama gitu. Ya Pak Arul, pengalamannya Pak Arul, dulu di sekolah pernah nggak curhat sama Bapak dan Ibu gurunya? Ya, kalau dulu kan ada beberapa guru yang memang itu saya rasa galak ya Pak Nur ya. Saya rasa mereka itu kalau bisa dibilang tidak dekat sama siswa-siswinya. Jadi kalau dulu itu ada seorang guru yang sangat dekat dengan siswa-siswinya, yaitu guru agama pada waktu itu. Jadi itulah tempat anak-anak untuk curhat. Jadi apabila ada salah satu siswa atau teman saya yang ingin butuh masukan, ingin butuh nasihat atau saran, mereka selalu menemui guru tersebut.
Oke, dan luar biasanya kita ini sebagai guru Pak Arul ini kan harus bisa menjawab semua pertanyaan. Bahkan ada anak-anak itu yang curhat, Pak saya ini kok nggak bisa tidur sore gitu loh Pak Arul. Iya, jam 10 itu udah bisa Pak. Terus tidurmu jam berapa? Jam setengah 2. Nah ini kita kan harus memberikan solusi Pak Arul. Harus memberikan solusi bagi mereka yang tidurnya tidak bisa sore ya, atau jam setengah 2, bahkan ada yang setengah 4 baru mapan turu. Nah ini kan sudah keterlaluan ini kan. Siang malam ini dipakai untuk untuk tidak tidur. Nah ini harus diberikan saran-saran yang tepat, karena kalau mereka ini mencari saran di luar bapak dan ibu guru ini kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya curhat kepada temannya yang suka main game, ini kan pasti jawabannya wes anu ae digawe main game ae gitu loh, digawe main game ae kan langsung sulak ngantuk gitu. Ya memang kalau saya amati anak-anak seusia remaja seperti yang siswa di SMP Mugaru ini banyak sekali punya kebiasaan buruk Pak Nur ya. Kebiasaannya yaitu sukanya begadang. Ya kalau begadang pada hari Sabtu malam atau malam Minggu itu masih mendingan, tapi kalau hari-hari efektif misalnya weekdays, hari Senin, hari Selasa dan seterusnya, mereka itu tidurnya malam-malam, itu kurang bagus untuk kesehatan mereka. Yang mana mereka pada pagi harinya harus bangun pagi dan harus berpikir karena mereka harus belajar di sekolah. Karena seperti kita ketahui, mereka itu kan punya HP Pak Nur ya. HP itu yang merupakan istilahnya ada setan kotak itu Pak Nur ya. HP itu merupakan sebutan juga setan kotak, yang mana anak jam 10 malam itu mereka sudah belajar, sudah menyelesaikan tugas dari bapak ibu gurunya, tapi mau tidur mereka masih enggan karena HP-nya itu yang akan menemani mereka, yang mana di HP-nya itu ada aplikasi untuk main game dan sebagainya. Nah, karena sudah keenakan main game, tak terasa sudah jam 12 atau jam 1. Nah itu yang membuat mereka akhirnya tidak bisa tidur tepat waktu, sehingga kebiasaan-kebiasaan tidur malam itu terbawa terus dalam kehidupan sehari-harinya. Ini yang harus dihilangkan. Oke, kalau game itu kan zaman-zaman sekarang aja Barul. Zaman-zaman kita dulu itu kan nggak pernah mengenal game itu ya. Bahkan sampai sekarang Barul, saya ini nggak bisa main game. Main game bal-balan itu loh Barul. Wes gak iso, saking nemeneh wong. Diajak main game. Saya melihat, saya tuh berusaha untuk belajar kepada anak-anak itu. Rek, main game apa Rek? Ini loh Pak, bagus Pak. Ini lawanmu siapa ini? Ini loh Pak, ini. Dan ini online katanya seperti itu. Saya tuh diajari Barul, pegang-pegang HP mereka. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Nah ini kan kita ini kan generasi tua Pak Arul ya, generasi tua. Gitu Pak. Kalau gamenya zamannya Pak Arul dan zamannya Pak Arul ini udah beda, gitu kan. Kalau zamannya Pak Arul ini yang paling ngetren itu gamenya apa Pak Arul? Ya. Kalau dulu itu saya SD itu Pak Nur, ada orang yang menyewakan permainan seperti apa itu? Game Watch. Game Watch itu Pak Nur ya. Itu karena pada waktu itu kan orang-orang tertentu ya masih langka, jadi sampai disewakan. Nah itu sampai saya itu menyewa satu hari 24 jam itu karena saya inginnya main Game Watch itu. Dan sekarang Game Watch itu mungkin sudah nggak ada lagi Pak Nur ya. Sudah nggak ada lagi karena zamannya sudah beda, karena kemajuan teknologi, sehingga permainan atau game-game yang sekarang itu lebih banyak bervariasi. Tapi kadang kalau game yang dulu itu tidak membawa dampak yang sangat negatif, tapi sekarang game-game yang sekarang ini kalau tidak bisa menfilter, akhirnya mereka anak-anak itu terbawa dalam game-game yang merusak, sehingga kalau mereka tidak hati-hati mereka akan terbawa pada game-game yang membawa dampak yang negatif. Oke, dan kalau saya dulu Pak Arul, gamenya itu kan kalau dibandingkan dengan anak-anak sekarang ya, kalau dulu itu kan lebih bermain, memang bermain betulan. Misalnya kita main game sepak bola, itu ya main sepak bola beneran. Mulai itu dengkul iso melentung-melentung ngono wis biasa. Kesleo, terus nendang watu, nendang lemah, nendang lungko itu udah biasa. Kemudian kalau tembak-tembakan dulu itu saya masih ingat Baru. Jadi pelurunya ini dari melinjo Baru.
dari bambu, kemudian ada pendorongnya seperti itu. Jadi kalau mengenai badan kita itu sampai merah-merah betulan, itu zaman dulu. Nah, dan semuanya itu bisa berubah sekarang ini. Semuanya lewat HP. Jadi main sepak bola lewat HP, kemudian main petak umpet, yo pakai HP, terus main tembak-tembakan pakai HP. Terus pertanyaannya, sehatnya di mana? Ya, jadi apa ya namanya ya, perkembangan fisik, kemudian kekuatan fisik itu zaman dulu sama zaman sekarang ini udah beda baru. Iya. Iya memang beda Pak Nur ya. Kalau generasi kita dan generasi anak-anak sekarang itu beda. Kalau saya dulu itu Pak Nur, malam hari jam 8 malam sampai jam 10 itu teman-teman saya itu membuat bata merah, dibuat seperti bola kecil itu Pak Nur, yang mana nanti dikasih minyak gas lalu dibakar sehingga mereka itu kayak main bola api itu Pak Nur. Saya yang juga ngalami jam-jam di atas jam 8 malam itu, karena jalannya sudah sepi. Di jalan di desa itu kan kalau malam hari itu kan sepi, jadi main bola di situ di jalan raya itu. Dan ada juga yang main tembak-tembakan itu Pak Nur ya. Tembak-tembakan itu malam hari juga Pak Nur, saya dulu itu malam hari. Jadi sampai ke mana itu, belakang rumah itu di Barongan itu. Ya, itu memang beda. Tapi sekarang nggak ada anak-anak sekarang yang mau mengikuti permainan tradisional seperti itu. Iya, anak-anak sekarang ini kalau main malam-malam baru, misalnya main bola api, kemudian main petak umpet malam hari, iku wedi setan anak saya gitu ya. Jangankan untuk main di Barongan baru, ke jeding sendiri, ke kamar mandi sendiri itu kalau malam itu takut gitu loh ya. Nah, kalau zaman dulu itu kan karena gamenya itu berupa fisik ya, main sepak bola beneran, tembak-tembakan beneran, kemudian dan lain sebagainya, itu membuat kita itu capek baru. Jadi nggak ada dulu itu orang zaman dulu itu tidurnya itu terlalu larut malam, itu nggak ada. Karena apa? Karena sudah capek. Nah, kalau Pak Arul tadi kan dari bata ya, dikasih api itu ya, bola api. Kalau saya itu beda lagi Pak. Dulu itu kan karena nggak ada bola, karena membeli bola itu mahal bagi ukuran orang desa. Itu saya itu membawa mencari jeruk bali Pak. Jeruk bali itu kemudian dibakar berat, dan itu dipakai untuk main sepak bola. Makanya sampai sekarang ini masih terbawa kaki saya ini kalau untuk nendang jeruk baru itu masih kuat gitu loh, karena dulu memang di fisik itu sedemikian rupa gitu loh. Apa meneh main bola ini wengi-wengi, arep nendang jeruk kleru nendang watu. Ya pokoknya berbeda zaman, berbeda permainan. Yang kita harapkan Pak Arul dari obrolan kita pagi hari ini, semoga bisa menginspirasi semuanya ya, bahwa permainan itu ya hanya permainan, sifatnya itu untuk relaksasi atau untuk untuk hiburan saja Pak Arul, bukan sebagai sesuatu yang harus kita pelajari sampai mengalahkan belajar mata pelajaran di sekolah gitu Pak Arul. Ya memang permainan-permainan itu kan untuk hiburan saja Pak Nur ya. Kalau saya Pak Nur dulu itu kan motifnya ingin mengisi waktu luang dan mencari hiburan. Tapi kalau sekarang itu kadang-kadang permainan itu kan digunakan untuk istilahnya untuk mabar, kadang main bareng dan mencari teman. Kayak Hago itu Pak Nur ya, Hago itu kan game online juga. Saya pernah install permainan Hago itu, dan musuh-musuhnya itu kadang juga ada yang cewek. Nah itu dari itu kadang bisa kenalan. Jadi itu hal yang kurang baik bila anak-anak itu sering-sering main yang hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka dapat teman, mencari cewek, mencari cowoknya itu. Dan akhirnya mereka tidak bisa membagi waktunya, yang mana kapan mereka harus belajar dan kapan mereka harus bermain game. Oke Pak Arul, terima kasih Pak Arul. Ini kesempatannya ini ngobrol sama Pak Arul ini, saya ini harus
menjadwalkan terlebih dahulu. Mungkin 1 tahun yang lalu ini baru bisa ngobrol sama Pak Harul ini ya. Dan ini Bapak Ibu guru yang di belakang kita ini Pak Harul, ini juga beda generasi ini. Mungkin permainannya juga beda-beda. Ini kalau Mbak Ani ini saya yakin ini permainannya kurang lebih seperti kita dulu. Iya, pasti lele. Iya, main karet jepretan gitu. Iya, kalau Bu Nur mungkin lebih ini lagi Pak Harul, lebih unik lagi gamenya. Nah, kalau Pak Akil ini mungkin sudah ini Pak Harul, sudah setan kota. Iya Pak Fahmi, Pak Wahman ini kayaknya gigi goyang-goyang Pak Wahman ini. Kita ini masih bola jeruk Bali itu. Oh iya, oke, moga lovers sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan seperti yang saya sampaikan tadi, permainan itu tetap permainan. Ada sesuatu yang harus lebih utama yang harus kita pelajari sehingga kita nanti menjadi orang yang berguna dan menjadi orang-orang sebagai pelopor kemajuan bangsa kita, Pak Harul. Akhirnya saya Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling jos, dan Pak Harul, guru bahasa Inggris yang paling Cakep. Oh, yang paling cakep. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.